Kali ini kita perlu ngobrol serius soal lingkungan, persisnya perubahan iklim. Laporan IPCC mengatakan bahwa umat manusia hanya punya waktu 12 tahun terhitung dari 2018 ketika laporan diluncurkan untuk mengerem kenaikan suhu sebesar 1,5 derajat Celcius demi mencegah bencana kemanusiaan akibat perubahan iklim. Di atas itu, gak usah tanya lagi, gelombang panas mematikan, kebakaran hutan, banjir besar, punahnya banyak spesies hewan dan tumbuhan, dan kelangkaan pangan akan terjadi jika suhu bumi naik hingga 2 derajat Celcius. Oh iya, pada 2021 saja suhu bumi sudah naik 1,1 derajat. Lalu gimana mencegah ini? Kami mengusulkan satu langkah sederhana untuk terlibat menanggulangi krisis iklim. Meski terdengar remeh, kami percaya langkah ini efektif. Kami menyebutnya belajar iklim. Sebelum kami menjelaskan mengapa belajar bisa menanggulangi krisis iklim, kita perlu memahami dua hal yang sentral dari topik kali ini, yakni pemanasan global dan perubahan iklim. Pemanasan global adalah sebutan untuk fenomena kenaikan suhu permukaan bumi yang dipercepat sejak revolusi industri pada abad 17 hingga sekarang. Sejak saat revolusi industri, penyebab pemanasan global bukan lagi akibat perubahan alamiah, melainkan akibat aktivitas manusia. Kesimpulan ini diperkuat oleh hasil penelitian Nature Geoscience yang menemukan bahwa bumi memanas 2 kali lebih cepat pasca revolusi industri dibandingkan pra-revolusi industri. Bagaimana aktivitas manusia kemudian menyebabkan krisis seperti sekarang? Ini berkaitan dengan bahan bakar fosil. Ekstraksi bahan bakar fosil dari perut bumi melepas karbon, sebuah senyawa yang mengikat panas, ke atmosfer dengan cepat dan banyak. Lebih dari yang sanggup diserap oleh tumbuhan atau dilepas ke luar angkasa. Alhasil, panas di permukaan bumi terperangkap di atmosfer menjadi apa yang disebut efek rumah kaca. Belum lagi, aktivitas alih fungsi hutan menjadi sentra ekonomi maupun pemukiman lagi-lagi mendisrupsi terserapnya karbon oleh tumbuhan. Semakin sedikit lahan hijau, semakin sedikit pula penyerapan karbon dari atmosfer. Pemanasan global akhirnya menyebabkan perubahan iklim, yaitu perubahan pola cuaca berskala besar dan berjangka panjang, yang mestinya secara alamiah terjadi dalam ribuan tahun sekali. Apa masalahnya? Memanasnya suhu permukaan bumi mencairkan glasier di kutub utara dan selatan, yang menaikkan volume air laut, yang akhirnya meluaskan lautan dan mengubah lanskap geografis bumi. Sederhananya, perubahan iklim mengubah pola cuaca dan geografi bumi secara masif. Ya, umat manusia kini ada di persimpangan. Salah langkah dan dampaknya akan fatal. Sayangnya mayoritas dari kita tidak tahu akan hal ini. Studi yang dilakukan oleh YouGov dan Cambridge Globalism Project menemukan 18% orang Indonesia tidak percaya aktivitas manusia menyebabkan perubahan iklim. Dari 23 negara yang disurvei dalam studi ini, Indonesia menempati posisi pertama. Penduduk terbanyak tidak percaya peran manusia dalam perubahan iklim. Kita mungkin mengalami gejalanya, seperti pola musim hujan dan kemarau yang semakin tidak jelas, atau makin banyaknya banjir, gempa bumi, dan lainnya. Namun, bencana kerap kali kita lihat sebagai takdir atau kehendak Tuhan. Hal ini nggak salah, lagi pula apa yang bukan takdir di dunia ini? Masalahnya, menyematkan berbagai gejala tersebut sebagai takdir semata, hanya akan melepas tanggung jawab kita sebagai manusia, yang juga diamanahi Tuhan untuk merawat bumi. Gagal paham orang Indonesia juga antara lain disumbang oleh pemberitaan media yang kerap episodik dan berjarak. Membicarakan bencana misalnya, berita dilihat sebagai peristiwa tunggal yang tidak terhubung dengan perubahan iklim.
Sedangkan kalau membicarakan perubahan iklim, media-media kita cenderung menyadari berita-berita internasional tentang melalahnya glasier di kutub atau demonstrasi mendorong kebijakan pro lingkungan di Eropa. Pembingkaian macam ini pada akhirnya mengajak kita melihat isu iklim sebagai sesuatu yang tidak berhubungan dengan hidup sehari-hari. Kami pernah membahas soal ini di sini. Padahal, studi Remo TV menemukan bahwa informasi berperan penting dalam membangun kesadaran individu akan krisis iklim. Semakin seseorang terpapar pada informasi mengenai pemanasan global dan perubahan iklim, maka semakin peduli ia padanya. Jadi semakin jelas bahwa kita perlu belajar mandiri. Semakin banyak yang paham soal ini, semakin banyak yang terlibat aktif dalam upaya mitigasi, dan semakin banyak juga orang-orang yang terinspirasi. Tapi, belajar apa sih? Dan apa saja sumber-sumber yang bisa dimanfaatkan? Mulai dengan renungkan hal-hal terdekat, seperti belajar menghitung jejak karbon dari aktivitas kita. Bayangkan saja, jika dalam sehari kita naik motor, makan steak, dan menggunakan AC. Berapa emisi karbon yang kita lepas ke atmosfer dalam sehari? Kenapa ini penting? Karena dari situ kita bisa melakukan apa yang disebut mitigasi dan adaptasi. Contohnya, kalau selama ini naik motor, kita bisa mulai mempertimbangkan alternatif transportasi umum. Meski ini sama-sama melepas karbon, naik bus kota memiliki jejak karbon yang lebih rendah per individu. Jauh lebih efisien ketimbang menggunakan kendaraan pribadi. Ini yang disebut dengan mitigasi, yakni mencari alternatif atas aktivitas yang boros karbon. Sedangkan adaptasi adalah membiasakan diri dengan alternatif tersebut. Contoh lain lagi adalah melirik isi piring kita. Jika sebelumnya menu favorit kita adalah daging sapi dan coklat, mulai hari ini kita perlu berpikir 2 kali untuk memilihnya. Mereka ternyata menyumbangkan gas rumah kaca paling banyak dibandingkan olahan pangan lainnya. Hal ini salah satunya dikarenakan peternakan sapi dan perkebunan coklat terbukti paling banyak mengambil alih guna lahan hijau, yang kemudian mendisrupsi penyerapan karbon seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Sampai di sini bisa dibayangkan ada berapa banyak aktivitas sehari-hari yang bisa menyumbang emisi karbon. Kalau mungkin selama ini kita memilih gaya hidup dari aspek ekonomi atau kenyamanan, mulai sekarang kita perlu berkorban lewat mengadaptasi pilihan yang ramah lingkungan. Tidak berhenti di level individu saja, perlu juga belajar memahami tanggung jawab kolektif kita sebagai warga negara. Krisis iklim tidak bisa diselesaikan hanya dengan setiap individu menjalankan gaya hidup ramah lingkungan. Pasalnya, emisi karbon terbesar secara global dihasilkan oleh industri energi dan agrikultur. Jika tidak mau berupaya kolektif untuk beralih ke energi terbarukan, sulit membayangkan perubahan nyata bisa dicapai. Di titik inilah kebijakan memainkan peran sentral. Apakah janji Presiden Jokowi menurunkan emisi karbon sebesar 41% pada 2030 mungkin tercapai? Ketika Undang-Undang Energi Terbarukan yang baru saja disahkan memasukkan produk turunan batu bara dalam kategori energi terbarukan. Apakah program pemerintah untuk mendorong mobil listrik merupakan solusi yang tepat? Terutama kalau kita tahu mayoritas pembangkit listrik di Indonesia masih berbahan bakar batu bara. Bukankah lebih masuk akal mendorong transportasi publik berbasis listrik ketimbang mendorong privatisasi mobil atau motor listrik? Sampai di sini, harus dipahami bahwa pemanasan global tak terpisahkan dari pengaruh aspek sosial, politik, dan ekonomi. Artinya, kita perlu aktif meminta pertanggungjawaban pemerintah dan dunia usaha. Satu contohnya adalah ketika pemilu. Kita bisa menuntut perhatian untuk iklim menjadi prioritas politik dan pemerintahan ke depan. Teruskan sampai ke B100, sehingga ketergantungan kita pada energi fosil akan semakin dikurangi dari tahun ke tahun. Pemerintah dan pemodal perlu menyadari dampak keputusan mereka terhadap iklim. Bahwa dari setiap aktivitas rakus yang tidak mempertimbangkan lingkungan, konsekuensinya akan sampai ke halaman rumah
dan muka rakyatnya sendiri. Tanggung jawab memahami isu iklim dari lapis personal hingga struktural itu nggak mudah. Ada begitu banyak dimensi yang perlu dipahami. Tapi kita harus percaya, pengorbanan untuk belajar iklim tidak akan sia-sia. Ada kok contoh kampanye lingkungan yang terbukti membuahkan hasil nyata. Masih ingat isu lubang ozon? Berkat usaha semua lapisan masyarakat, perorangan, pemerintahan, dan pebisnis untuk tidak lagi menggunakan CFC, lubang di atmosfer tersebut diproyeksikan akan membaik di hampir seluruh area bumi pada tahun 2060-an. Belajar tentang lingkungan dan perubahan iklim memang selayaknya belajar tentang berbagai ilmu kehidupan lainnya. Mulai dari yang kita bisa dan mulai dari sekarang.